Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Malik, NIM C1K020053, Prodi Budidaya Perairan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil laporan praktikum acara 3, yaitu transport zat. Apa yang dimaksud osmosis? Osmosis adalah pengangkutan air melintasi membran selektif permeabel dari wilayah dengan potensi kimia air yang lebih tinggi ke wilayah dengan potensi kimia air yang lebih rendah. Ini didorong oleh perbedaan konsentrasi zat terlarut di seluruh membran yang memungkinkan lewatnya air tetapi menolak sebagian besar molekul atau ion terlarut. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan plasmolisis? Menurut Digitrosomo, plasmolisis adalah suatu sel yang akan kehilangan air jika potensial air terlarut lebih rendah. Jika kehilangan air itu cukup besar, maka ada kemungkinan bahwa volume isi sel akan menurun demikian besarnya sehingga tidak dapat mengisi seluruh ruangan yang dibentuk oleh dinding sel. Artinya, membran sitoplasma terlepas dari dinding sel. Nomor 3, bagian A. Potongan kentang yang direndam dengan larutan 0% atau air saja yang memiliki tekstur yang keras. Hal ini disebabkan oleh perpindahan air yang menyebabkan sitoplasma penuh dengan air, sehingga silinder kentang berada pada keadaan turgor. Selanjutnya, bagian B. Potongan kentang yang direndam dengan larutan gula 5% memiliki tekstur agak keras dan sedikit lunak. Hal ini dikarenakan silinder kentang dan larutan gula 5% mempunyai tingkatan konsentrasi yang sama atau disebut isotonik. Yang terakhir, bagian C. Potongan kentang yang direndam dengan larutan gula 30% memiliki tekstur yang lunak. Hal ini terjadi karena perpindahan air yang menyebabkan sitoplasma mengkerut sehingga membran plasma terlepas dari dinding sel. Peristiwa inilah yang disebut plasmolisis. Nomor 4, perbedaan sel Roy discolor yang telah direndam dalam larutan gula dengan konsentrasi 0%, 5%, dan 30%. A. Sel Roy discolor yang telah direndam dalam larutan gula dengan konsentrasi 0% pada pengamatan mikroskop menghasilkan tidak adanya sel yang berplasmolisis karena tidak ada faktor konsentrasi zat terlarut, yaitu glukosa. Akibatnya inti dinding sel tidak mengalami perubahan. Jadi pada konsentrasi 0% tidak ada berplasmolisis. B. Sel Roy discolor yang telah direndamkan dalam larutan gula dengan konsentrasi 5% pada pengamatan mikroskop menghasilkan adanya sel yang berplasmolisis sehingga tampak ruangan antara inti sel dan dinding sel. Selanjutnya, C. Sel Roy discolor yang telah direndam dalam larutan gula dengan konsentrasi 30% pada pengamatan mikroskop menghasilkan banyak sel yang berplasmolisis yang membuat sel-sel berwarna ungu lebih sedikit dan kloroplas lebih jelas terlihat. Hal ini berbeda dengan konsentrasi 5% yang hanya beberapa saja yang berplasmolisis. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.